Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tanya MBS. Apa sih Tanya MBS itu? Tanya MBS merupakan salah satu program yang diadakan oleh HMJ Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung. Nah, Tanya MBS ini merupakan salah satu sharing section yang dimana narasumbernya merupakan salah satu dari mahasiswa atau mahasiswi yang sudah memiliki bisnis mulai dari nol maupun yang sudah memiliki omset jutaan. Nah, pasti teman-teman juga ingin kan memiliki bisnis hingga memiliki omset jutaan. So, prepare yourself. Episode pertama kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Denny Yudiantoro MM. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Dan beliau juga merangkap sebagai Direktur Galeri Investasi Syariah di FEBI. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu penggiat UMKM di Tulungagung. Bagaimana narasumber kita kali ini sungguh sangat keren. Kesempatan pertama kali ini kita akan mengobrol mengenai basic skill bisnis. Nah, mengapa kita ngobrolnya dengan dosen? Padahal di section pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengobrolnya dengan mahasiswa. Karena sumber ilmu mahasiswa salah satunya adalah dari dosen. Untuk itu, alangkah lebih serunya kita berbincang dengan dosen keren kita yang satu ini. Selamat siang Bapak Denny. Selamat siang Mbak. Terima kasih telah memberikan kesempatan waktunya untuk mengikuti acara di Tanya MBS. Pertama-tama silahkan Bapak memperkenalkan diri dan juga tentang atas belakang Bapak Denny. Oke, terima kasih. Jadi hari ini adalah luar biasa. Bertepatan dengan bulan Ramadan, kita bisa sharing diskusi di sini dan harapannya nanti bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa MBS. Jadi saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Tulungagung. Memang basic saya adalah praktisi awal. Jadi saya 14 tahun menjadi seorang marketing. Jadi 2019 saya baru masuk di IAIN. Saya pernah dari SMA saya sudah bisnis gitu kan, jualan bunga saya dari SMA. Kuliah juga saya menjalankan aktivitas kuliah saya, menjalankan dengan bisnis. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, yaitu di Shell Petroleum Eastern Crude Oil di Singapura. Saya pernah bekerja di Astra, Maybank, kemudian saya pernah bekerja di MNC dan saya lama di BRI. Jadi memang basis saya adalah lapangan. Jadi saya ingin pengalaman-pengalaman saya ketika saya bekerja, ketika saya berbisnis, saya berikan kepada kawan-kawan mahasiswa MBS. Kenapa? Karena MBS adalah salah satu jurusan favorit di Tulungagung gitu kan, dan favorit secara nasional. Itu yang harus Anda bangga sebagai mahasiswa MBS, bahwa jurusan Anda adalah jurusan yang keren, jurusan Anda adalah jurusan yang menjadi favorit se-Indonesia, dan saat ini bahwa Anda adalah orang-orang terpilih yang bisa belajar di jurusan manajemen bisnis syariah yang Tulungagung. Harapannya ini sebagai fondasi Anda untuk berpikir bagaimana Anda nanti ketika Anda lulus dari yang Tulungagung, Anda tidak hanya bangga menjadi bagian dari korporasi, tetapi coba berpikirlah sejak sekarang bahwa Anda bisa menciptakan korporasi sendiri. Jadi dalam Islam itu dijelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Harapannya Anda sejak kuliah, Anda sudah mencoba berbisnis, Anda menjalankan bisnis, Anda nanti lulus sudah mendapatkan pengalaman bisnis dan Anda tinggal mengembangkan, dan itulah Anda menjadi fondasi Anda untuk mengembangkan bisnis dan Anda menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting, Pak. Ya, selanjutnya kita masuk ke topik pembicaraan hari ini, yaitu mengenai basic skill bisnis. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih bisnis itu, Pak? Pengertian secara Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya bisnis, kalau kita ngambil sebuah teori gitu kan, jadi ketika kita ngomong asal kata bisnis itu adalah dari bahasa Inggris, business gitu kan ya, artinya adalah urusan. Bagaimana kita menjalankan sesuatu, menjalankan aktivitas yang intinya mencari keuntungan, yang intinya nanti bisa mendatangkan profit, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya oleh mahasiswa, Pak, apakah bisnis itu adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tua, atau maksudnya adalah gen yang menurun gitu kan? Itu adalah pertanyaan yang saya pakai pada saat ini. Saya jawab tidak. Semua orang memiliki potensi untuk berbisnis. Semua orang punya kemampuan untuk berbisnis.
Ketika mereka orang tuanya dagang, kemudian anaknya kok dagang, kenapa? Karena ya memang dari kecil dia sudah melihat aktivitas dagang orang tuanya, sehingga dia udah terbiasa. Makanya ketika Anda mahasiswa MBS ingin berbisnis, Anda belajarlah, Anda berkumpullah sama orang-orang yang memang pebisnis. Kenapa? Dalam istilah Jawa itu orang Jawa itu bilang bahwa kalangan kalah sama gulungan. Ya, Kalangan itu kalah sama gulungan. Kenapa? Saya bilang bahwa ketika Anda adalah bukan dari keluarga pebisnis, Anda bergaul dengan para pebisnis, insya Allah Anda itu spirit mereka akan tertular pada Anda. Sama ketika Anda kumpul sama orang yang suka ngopi gitu ya, yang laki-laki biasanya ini kan, ngopi ya, jadi mindset Anda ya akan menjadi orang yang suka ngopi gitu kan. Jadi saya pernah berbicara pada mahasiswa bahwa kesuksesan Anda 10 tahun yang akan datang itu tergantung dari saat ini Anda memilih teman. Kalau Anda tepat memilih teman yang bisa memberi mindset bisnis kepada Anda, teman yang bisa memberi motivasi pada Anda, ya insya Allah 10 tahun kehidupan Anda akan lebih baik. Saya bilang bahwa ketika 10 saat ini Anda keras pada diri Anda, maka 10 tahun yang akan datang kehidupan itu akan lunak pada diri Anda. Tetapi ketika saat ini Anda lunak pada diri Anda, maka 10 tahun yang akan datang kehidupan yang ganti keras pada diri Anda. Makanya saat ini monggo Anda mahasiswa MBS, mahasiswa bisnis, kita niatkan gitu kan untuk berbisnis apapun bisnisnya, apapun usahanya gitu kan. Saat ini bukan masanya bahwa yang namanya mahasiswa itu identik ya dengan yang namanya anak kos, gitu kan, hidup pas-pasan gitu kan. Pagi makan Nutrijel, siang makan Energen, sore makan Promak gitu kan. Itu bukan masanya gitu. Kenapa? Kalau Anda punya bisnis, kalau Anda punya sampingan dalam berusaha, ya insya Allah tidak akan terjadi gitu kan. Apalagi yang laki-laki gitu kan, karena saya laki-laki gitu kan. Ya ini tips buat anak laki-laki yang Anda di jurusan MBS. Kalau Anda tampang Anda pas-pasan gitu kan, wajib buat Anda untuk menjadi mapan supaya Anda terlihat menawan di hadapan perempuan. Nah, itu kuncinya gitu kan. Makanya kita sebagai laki-laki, karena saya laki-laki, karena saya sudah menjalankan bisnis sejak SMA, sejak kuliah saya juga udah mencoba berdagang. Ya kuncinya kita harus seperti itu, kita harus punya kemauan seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya bagaimana membentuk mental seorang pebisnis itu? Oke, jadi kalau kita ngomong yang namanya mental gitu kan, orang selalu bilang bahwa kalau saya ingin sukses itu harus dimotivasi gitu kan. Nah, jadi makanya banyak motivator. Anda kalau di YouTube, ada banyak sekali motivator yang memberi motivasi. Sebenarnya Anda ketika ingin sukses tidak butuh yang namanya motivator gitu kan. Kenapa? Kalau Anda hanya butuh motivator, Anda akan kecanduan. Anda down dikit gitu kan, putus cinta butuh motivasi gitu kan, Anda butuh motivator gitu kan. Anda nembak perempuan, nembak cewek, ditolak, down, butuh motivasi. Anda kan kecanduan gitu. Makanya Anda jangan hanya berpikir bahwa sukses itu harus dimotivasi, enggak. Motivasi yang paling kuat adalah ada pada diri Anda sendiri. Motivasi yang besar adalah kemauan dan pada diri Anda sendiri. Kuncinya ada 3. Anda punya niat, Anda punya semangat, dan sedikit nekat. Itu akan merubah Anda menjadi luar biasa. Kenapa? Ketika Anda punya niat, Anda punya semangat, Anda nekat gitu kan, ya hidup kita itu akan berubah gitu kan. Maksudnya bahwa jangan menjadi anak muda yang suka sambat gitu kan. Nah, jadi orang juga gampang sambat gitu kan. Juga gampang sambat, kudu niat, kudu nekat gitu kan. Yo lek sinyal cintamu mulai ada dan sekarang berarti aku kurang raga gitu kan. Ya kan? Ya ini seperti itu gitu kan. Saya di sini nggak pengen kita ngobrolnya yang formal gitu kan, kita ngobrol santai aja. Kenapa? Karena saya yang namanya mindset bisnis itu tidak bisa kita tanamkan seperti kita menanamkan sesuatu yang militer gitu kan, harus seperti ini. Enggak, kita ngobrol santai. Harapannya nanti mahasiswa itu punya semangat yang luar biasa. Seperti itu, Mbak. Baik. Lalu selanjutnya hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis, khususnya di saat pandemi seperti ini, Pak? Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya pandemi ini memang luar biasa memberikan tantangan, khususnya bagi pebisnis pemula gitu kan. Saya selalu bilang bahwa ya umur itu mesti akeh cobaan gitu kan. Nyapa ya akeh dangdut, akeh sagaran jadi dangdutan gitu kan. Lek akeh laundryan jadi akeh cucian jadi laundryan itu memang kita harus menghadapi berbagai cobaan, tantangan harus kita hadapi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pandemi ini memberikan peluang yang luar biasa bagi milenial. Kenapa? Karena saya pernah berada di mana, saya berada di perbankan, saya punya kenalan banyak sekali pengusaha, di mana pada saat sebelum tahun 2019, karena saya itu masih di perbankan, saya masih menjadi analis kredit, saya ngobrol sama pengusaha, rata-rata mereka hanya 10% yang aware dengan digitalisasi, yang aware dengan teknologi online. Nah, ketika
terjadi pandemi, saya banyak ditelepon nasabah-nasabah saya gitu. Wah Pak, benar ternyata apa yang jenengan sampaikan 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bahwa kita harus segera berbenah. Sekarang saya baru sadar bahwa pandemi ini membuat semuanya berubah, membuat model bisnis juga berubah, sehingga sekarang digitalisasi mulai berkembang dan itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh anak muda. Kenapa saya bilang dikuasai oleh anak muda? Tidak ada di sini mahasiswa yang tidak memiliki gadget. Saya dulu ketika jualan, ketika saya SMA, ketika saya kuliah, saya harus menawarkan secara canvassing, door to door, saya tunjukkan. Sekarang tidak. Anda bisa menawarkan melalui media sosial, melalui marketplace, semuanya bisa Anda coba. Ingat bahwa ketika Anda berbisnis, jangan hanya mencari satu cara untuk menjual produk Anda. Kenapa? Ketika Anda berbisnis, usahakan Anda menggunakan berbagai cara, yang penting halal gitu kan. Kenapa saya pernah berfilosofi bahwa memancing dengan 10 kail akan lebih berpeluang daripada kita memancing hanya menggunakan 1 kail. Benar kan? Iya, Pak. Ya, jadi Anda kalau mancing pakai 10 kail, ya peluangnya adalah 10. Kalau 1, peluangnya 1. Bayangkan kalau Anda jual melalui WA, jual melalui Instagram, TikTok, Facebook, semuanya Anda coba, ya peluang Anda banyak. Jadi pembisnis itu kuncinya 1, ya kayak orang makan jangan bung gitu kan. Kenapa? Biar Anda menjadi rakyat kayak gitu kan. Nggak terusin gitu kan. Iya gitu kan, ya bisnis itu kita nggak boleh malu gitu kan. Ya karena saya 14 tahun jadi marketing. Saya sering ditolak orang, saya canvassing ditolak, diusir orang biasa. Dan itulah yang akan membuat mental Anda menjadi mental baja. Ingat bahwa kesuksesan itu akan butuh proses, bukan protes. Nah, jadi sukses itu butuh proses, bukan protes. Kalau Anda berproses, maka sukses itu akan bisa Anda akses. Punya seperti itu. Baik, ngomong-ngomong soal pandemi, nah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, selanjutnya menggunakan masker, dan yang ketiga menghindari jarak sosial. Nah, untuk wadah hand sanitizer atau sabun, di sini tentunya jangan sampai merusak keestetikan ruangan Anda. Nah, di sini kita bisa membeli wadah sabun atau hand sanitizer melalui Sparkling Tone. Contoh produknya sudah ada di depan kita. Nah, produk tersebut didesain secara mewah dan elegan guna meningkatkan keestetikan ruangan Anda. Produk ini dapat Anda akses di Instagram ataupun di Shopee. Namanya Sparkling Stone. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat? Oke, jadi bagaimana cara kita menentukan target pasar? Jadi saya di sini mengajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Saya selalu bilang pada mahasiswa saya, mungkin kalau Anda pernah saya ajar, ketika Anda belajar studi kelayakan bisnis, yang paling Anda lakukan adalah bagaimana melakukan yang namanya studi kelayapan bisnis, gitu kan? Kelayapan, Anda catat itu studi kelayapan, Anda kelayapan. Kenapa? Kalau kita belajar yang namanya bisnis model canvas, gitu. Pada blok yang pertama itu adalah customer segment. Kalau kita belajar marketing mix yang pertama ya, adalah marketing mix yang bukan 4P, kan 4C. Yang C pertama adalah customer need. Nah, ketika Anda pahami bahwa saat ini tuh caranya bukan seperti tahun 80-an. Kenapa? Ketika kita menjual produk, kita harus memastikan bahwa produk ini akan tersapa oleh pasar. Orang itu butuh produk ini. Beda kalau dulu tagline-nya seorang marketing itu kalau sebelum tahun 80-an itu adalah customer is a target. Tahun 90-an berganti yang namanya customer is a king, gitu kan. Kemudian tahun 2000-an berganti customer is a friend. Sekarang tagline-nya adalah customer is how to build customer relationship. Nah, dulu ketika sebelum tahun 80-an, Anda bikin apapun, Anda jual ketika nggak ada kompetitor ya pasti laris. Iya kan? Dulu ada yang namanya sabun batangan, gitu kan. Orang jual sabun batangan itu untuk mandi, untuk cuci piring, cuci baju, semuanya sabun batangan. Laris. Saya tanya ketika sekarang jual sabun batangan itu pasti nggak laku. Kenapa? Sekarang yang namanya cuci tangan ada sabunnya, muka ada sendiri, kemudian tangan beda, sampo ada macam-macam gitu kan. Itulah segmentasi pasar. Bahkan yang namanya mahasiswa itu sekarang ya skincare itu adalah yang utama gitu kan. Ya padahal ya iya gitu kan ya. Mahasiswa itu sibuk menentukan skincare padahal belum ada sambalnya care gitu kan. Jadi ya kadang saya itu ya ini bercanda gitu kan ya. Jadi saya sering ngomong sama mahasiswa Anda sibuk memilih skincare padahal belum ada sambal yang care gitu kan. Tapi itulah yang namanya kebutuhan. Jadi contoh sabun itu yang menunjukkan bahwa saat ini ketika Anda membuat produk, Anda lihat kira-kira pasar itu bisa merespon nggak? Itu bisa menyerap nggak produk Anda? Makanya Anda yang bikin namanya studi kelayakan, Anda jalan-jalan. Kalau bisa ketika Anda tahu produk itu belum ada di sini, Anda ciptakan. Konsepnya
bisnis itu adalah kepo dan nyontoh. Saya selalu bilang, saya wanti-wanti kepada mahasiswa itu bisnis itu konsepnya kepo dan nyontoh. Kenapa kepo? Pertama, ketika ada produk baru, orang itu pasti kepo untuk mencoba. Iya kan? Iya. Ya nyuruh saya boleh bilang dulu ada yang namanya es kepal Milo, semuanya ngikut bikin es kepal Milo, es cappuccino Cinco semuanya ngikut ketika lacak tenggelam gitu kan. Nah, kemudian ada susu racik Bu Darmi gitu kan, bahkan namanya mereka nyontoh susu racik Bu Darmi, Bu Kiem gitu. Saya selalu bilang kenapa nggak udah bikin susu racik Nona Lisa gitu kan, yang terus kenapa suka susu mbok gitu kan. Jadi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang itu pertama kepo, kedua mereka akan nyontoh. Kenapa? Ketika itulah seperti contoh. Gak usah khawatir ketika Anda bikin sebuah bisnis, Anda laris, gak usah khawatir. Sebentar lagi Anda pasti punya kompetitor. Nah, bagaimana caranya Anda untuk tetap survive? Jadilah pioner, jangan pernah jadi follower. Kalau Anda jadi yang pertama, Anda mengembangkan bisnis Anda lancar, kemudian dicontoh, Anda lompat ke bisnis yang lain. Makanya seorang pebisnis itu harus punya jiwa kreatif, gitu kan? Harus adaptif, responsif, inovatif, dan atraktif. Nah, 4 itu harus diadopsi orang pebisnis, apalagi milenial, gitu kan? Karena Anda dimudahkan dengan teknologi, Anda hidup di era yang luar biasa menggunakan teknologi, ya kan? Beda dengan saya dulu. Sekarang yang namanya mahasiswa tidak ada yang nggak punya yang namanya Android, gitu kan? Ya pasti semuanya punya, gitu kan? Pasti semuanya punya handphone, gitu kan? Kalau saya bilang bahwa dulu godaan wanita adalah harta tahta wanita, sekarang harta tahta wanita dan kuota, gitu kan? Tambahannya ada satu lagi, gitu kan? Bahwa itu adalah menunjukkan bahwa semuanya saat ini Anda hidup dengan teknologi dan itu memudahkan Anda dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan harapannya itu bisa memberikan kemudahan bagi Anda, dan saya ingin ketika saya masuk di kelas MBS, khususnya masuk MBS, ya mereka rata-rata sudah punya bisnis. Bisnis itu tidak harus membuat produk barang. Anda menjualkan barang orang lain itu namanya juga bisnis. Nah, makanya saya pernah punya program setahun yang lalu, karena saat ini ada pandemi, kakak tingkat Anda saya kirim ke pelaku usaha. Ada 352 mahasiswa yang saya kirim ke pelaku usaha. Tujuannya untuk apa? Mereka belajar di sana. Mereka belajar dari insting bisnis pengusaha. Anda harus ingat mahasiswa, anak muda, bisnis itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Bahkan yang namanya sesuatu yang instan butuh proses. Contohnya apa? Mie instan ketika Anda mau makan juga butuh proses, gitu kan? Makanya tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses, dan Anda harus mau berproses. Ya namanya berproses itu pasti sakit, gitu kan? Seperti Anda minum obat, rasanya pahit, tapi endingnya akan sembuh. Sama. Ketika bisa Anda mau berproses, belajar dari siapapun, dari manapun, ya itu adalah cara Anda untuk bisa berhasil di masa yang akan datang. Seperti itu. Ya, setelah menemukan target pasar, lalu metode pemasaran yang efektif itu seperti apa? Oke, jadi ketika mahasiswa nanya, Pak, strategi pemasaran apa yang paling terbaik, Pak? Gitu kan? Kalau Anda belajar dari macam-macam buku kan, macam-macam kan, macam-macam dari YouTuber, dari motivator, macam-macam. Kalau saya simple, strategi pemasaran yang terbaik adalah dengan menunjukkan barang Anda. Ya kan? Kenapa ditunjukkan? Ingat bahwa Anda ketika punya produk tidak Anda tunjukkan pada orang lain, ya nyun sewu sampai kiamat orang Rombino nggak akan laku. Ya kan? Kenapa? Iya, karena Anda tidak mau menunjukkan. Bagaimana cara menunjukkan? Ya Anda pasang di Instastory, di WA Story, semua Anda tunjukkan bahwa Anda punya produk. Ketika Anda punya produk, Anda tunjukkan, dan produk Anda memiliki unique proposition, gitu kan? Keunikan tersendiri, orang itu akan kepo. Karena kuncinya orang itu akan kepo. Nah, ketika orang mencoba, ya buat yang namanya customer Anda itu suka dengan produk Anda. Saya punya tagline bahwa Anda jangan pernah bangga ketika customer itu hanya menatap. Buatlah mereka menetap. Kenapa? Ketika mereka menetap, apapun yang Anda jual mereka akan hilang. Ini seperti itu, gitu. Anda bagaimana cara, jangan hanya senang kalau customer itu hanya melihat, membeli sekali, selesai. Itu adalah menatap. Tapi buatlah mereka menetap dengan produk Anda. Buatlah mereka menetap dengan apa yang Anda jual. Ketika mereka menetap menjadi loyal customer Anda, maka dia akan kilap. Anda jual apapun, dia tidak pernah bilang maaf. Nah, gitu kan. Jadi, yang maaf itu kan menolak. Berarti kalau dia nggak pernah bilang maaf, berarti dia menerima apapun produk yang Anda jual. Itu kuncinya. Seperti itu. Lalu media yang digunakan yang efektif untuk saat ini, Pak? Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya media yang paling efektif, ya setiap orang, setiap penjual itu memiliki cara yang berbeda-beda. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang suka ya nyunseu kita grafia, belajar dengan orang. Mungkin dia media konvensional masih bagus. Ada orang yang pemalu gitu kan, harusnya pemalu kalau ketemu orang, ya itu medianya Instagram, Facebook itu bagus. Atau Anda coba semuanya. Saya bilang Anda coba semuanya. Iya, istinya bahwa kita yang penting usaha.
pebisnis itu kuncinya adalah kita usaha. Saya banyak ketemu dengan pebisnis kaya, sukses di area raya karena kenapa? Saya mantan bankir, saya punya banyak sekali nasabah kelas menengah ke atas, dan hampir semuanya, saya bilang hampir 100%, semuanya itu diawali dengan nol, from zero to hero, gitu kan? Ya kan? Dari awalnya, karena kenapa? Karena tidak ada pemenang tanpa pecundang. Ya kan, semuanya pasti mengawali dari nol. Apapun usahanya, siapapun dia, kalau Anda baca autobiografi orang terkaya di dunia, semuanya berawal dari nol. Dan itu yang harus dipegang oleh anak-anak muda, bahwa jangan punya prinsip rezeki wis diatur Gusti. Anda jangan pernah punya prinsip bahwa iya rezeki wis ditulis karo Gusti Allah gitu kan. Kenapa? Mohon maaf nanti kalau salah saya dibenarkan. Ada salah satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau nggak salah, Tuhan itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa ada usaha dari kaum itu sendiri. Ingat bahwa rebahan tidak akan pernah membuat Anda sukses, tapi sukses akan membuat Anda bebas rebahan, gitu kan? Nah itu yang harus Anda catat, gitu kan? Sukses itu butuh proses. Kalau Anda rebahan ingin sukses, ya menurut saya susah. Tapi kalau Anda sukses, ya Anda setiap hari rebahan bisa. Nah, jadi punya seperti itu. Lalu cara branding produk Pak agar tetap melekat diingatan orang. Oke, jadi ketika kita punya branding,